Say that once. It's the end. It's the end. It's the end. It's the end. Baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Run away, run away, run away, run away. Safe at last, safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Dedi Mami, Ayah Bunda, Papa Mama, para orang tua. Selamat datang di acara talk show spesial dengan topik Back to School in the New Normal. Sebelum lebih jauh lagi, karena ini talk show online dan mungkin banyak dari para peserta yang hadir hari ini belum familiar dengan aplikasi Zoom. Saya mau memperkenalkan satu aja fitur yang akan sering kita gunakan di talk show ini. Nah, Bapak Ibu coba lihat di bagian atas atau di bagian bawah layar gadget Bapak Ibu ada tulisan reaction. Ketemu ya? Nah, nanti jika saya minta Bapak Ibu untuk kasih tepuk tangan, jangan tepuk tangan seperti ini ya, karena keluar suaranya tidak keluar, nggak kedengeran sama yang lain ya. Bapak Ibu cukup klik reaction tadi, lalu pilih gambar tepuk tangan. Bisa ya? Yuk kita coba. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Oke, tepuk tangannya mana? Oke, saya sambil scroll lihat ya. Thank you Ibu Heni, Ibu Santi. Oke, terima kasih. Berarti udah pada bisa ya? Oke. Oh ya, saya lihat, saya baca nih dari muka-muka peserta hari ini, kayaknya pada suka hadiah ya. Semua suka hadiah ya? Oke, nah, stay sampai akhir, kami ada hadiah menarik bagi 3 pertanyaan terbaik yang terpilih oleh saya. Ya, jadi jurinya adalah saya, oke? Mana lagi tepuk tangannya? Ada hadiah loh. Ayo, suka atau tidak suka sama hadiah? Silakan kasih tepuk tangannya. Terima kasih, ada Pak Lilik, Ibu Yunita, terima kasih ya. Oke. Saya selaku moderator yang bertugas memandu jalannya acara hari ini, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena katanya tak kenal, maka kenalan. Nama saya Vera, background pendidikan saya adalah dokter dari lulusan Fakultas Kedokteran, sekarang berubah menjadi FKIK dari Universitas Atmajaya. Kebetulan sekali 2 orang panelis yang hari ini hadir, dan kebetulan dua-duanya juga dokter, bukan kebetulan ya sekolahnya lama, jadi nggak kebetulan ya. Mereka berdua itu satu alma mater juga dengan saya. Jadi kita seperti reunian di acara ini. Oke, nah kalau ditanya saya praktek di mana sekarang, puji Tuhan, alhamdulillah saya adalah full timer dokter untuk keluarga saya sendiri. Nah, Mami Dadi, Ayah Bunda, awal 2020 Indonesia dikejutkan dengan COVID-19, Coronavirus 19, yang kemudian ditetapkannya sebagai pandemi. Saya masih ingat sekali akhir Februari lalu segala kegiatan sosial berskala besar dihentikan. Para pekerja kantoran yang biasanya 9 to 5 office hour, tiba-tiba harus work from home secara remote. Toko-toko hanya melayani delivery service. Restoran tidak lagi bisa dine-in. Dan tentunya anak-anak pun harus beradaptasi dengan cara school from home melalui e-learning. Saya adalah ibu dari seorang putri dan 2 orang putra yang ketiganya masih dalam usia sekolah.
Ketika kita udah mulai beradaptasi dengan kebiasaan PSBB sekarang, kita orang tua dikejutkan lagi nih dengan wacana pemerintah yang sampai saat ini masih kontroversial soal tahun ajaran baru. Beberapa pendapat bilang anak-anak akan kembali ke sekolah dengan metode yang baru mengikuti protokol kesehatan. Tapi beberapa pendapat juga menentang keras tentang wacana tadi. Salah satunya kita semua para orang tua mungkin sempat baca ya, ada selebaran digital IDAI yang kira-kira bersuara bahwa anak-anak belum siap untuk kembali ke sekolah. Dengan kata lain, e-learning harus diperpanjang. Nah, dari situ muncullah kekhawatiran kita sebagai orang tua. Bagaimana jika anak-anak benar-benar harus kembali ke sekolah? Apa yang harus dipersiapkan? Bahaya apa yang mungkin terjadi? Lalu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menyikapinya? Semua pertanyaan ini akan kita bahas dalam talk show hari ini. Saya sudah punya 4 orang panelis yang kompeten di bidangnya masing-masing. Saya perkenalkan satu persatu ya. Panelis pertama, beliau ini adalah praktisi yang sudah 20 tahun di dunia pendidikan. Saya bacakan profilnya dulu ya, Bapak Ibu. 2000 sampai 2011, beliau adalah assistant teacher nursery level Singa School Jakarta. 2011 sampai 2005, homeroom teacher K1 level Rainbow Kids Center Jakarta. 2006 sampai 2009, homeroom teacher K2 level Singa School Jakarta. 2009 sampai 2011, associate teacher ECY3 level Bina Nusantara International School Serpong Tangerang. Dan 2011 sampai hari ini tercatat sebagai English teacher K1 level di Yayasan Sekolah Terpadu Pahwa Sumarekon Serpong Tangerang. Dengan hormat, saya undang Miss Rusia Syanet Kalumata Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini untuk menyapa ribuan peserta hari ini. Silakan Miss Rusia. Selamat siang semua. Senang sekali bisa berkumpul di sini untuk membahas bagaimana kita back to school dalam in the new normal. Saya sebagai praktisi pendidikan akan memberikan sebagai pencerahan untuk area new normal nanti. Terima kasih. Oke, beliau juga ibu dari 2 orang putri cantik, yaitu yang dilahirkan sendiri ya Miss ya. Nah, kalau anak-anak yang dititipkan Tuhan, pastinya ratusan jumlahnya sudah ya Miss ya. Oke, kita ke panelis kedua ya, Bapak Ibu. Hari ini para peserta talk show pastinya sudah tidak asing lagi. Idolanya banyak anak-anak dan para bunda-bunda nih. Karena terkenal orang yang sangat care dengan dunia kesehatan anak tentunya. Saya bacakan profil beliau dulu ya. 2007 sampai 2008 dokter PTT PKM Niki-Niki di Nusa Tenggara Timur. 2008 sampai 2010 bertugas di RSIA Bina Sehat Mandiri. 2010 sampai 2011 di Singapore National Eye Center. 2016 sampai 2018 di RSUD Cilincing. 2018 sampai sekarang bertugas di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Dengan hormat, saya undang Dr. Natasha Yuwanita Magister Kedokteran Pediatrik, dokter spesialis anak untuk menyapa pemirsa. Silakan Mama Papa sambil kasih tepuk tangannya lagi. Selamat siang, Dr. Vera, Ayah dan Bunda sekalian. Nama saya Dr. Natasha. Siang hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran ya mengenai COVID-19 dan kenapa kok sepertinya Indonesia belum siap untuk memulai tahun ajaran baru. Itu aja dulu ya, Dr. Vera. Selengkapnya nanti dalam talk show saya. Oke. Thank you, Dr. Natasha. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi Dr. Natasha masih pakai gaun ya, terus pakai masker, karena memang acara ini live dari tempat beliau bertugas ya, Bapak Ibu. Oke, kita ke panelis ketiga ya. Langsung recall all the memories nih. Secara beliau ini teman seangkatan saya dulu waktu di Fakultas Kedokteran. Saya bacakan profilnya ya. 2009 sampai 2017, Head MCU Department Siloam Hospital Lipo Cikarang. 2017 sampai 2018, MCU Division Siloam Hospital Group. 2018 sampai sekarang beliau adalah Direktur Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Dengan hormat saya undang Dr. Ervina Magister Manajemen Rumah Sakit untuk menyapa Mami Papi semua. Silakan tepuk tangannya lagi Bapak Ibu. Halo semuanya, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Siloam Hospitals Group. Semoga apa yang saya bagikan hari ini mengenai protokol kesehatan yang kami jalankan di rumah sakit dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Oke, thank you Dr. Ervina. Beliau juga ibu dari seorang putra dan seorang putri yang juga masih dalam usia sekolah. Nah, last but not least, panelis keempat. Beliau ini ibu dari seorang putri dan seorang putra, sekaligus menjalankan profesinya sebagai
Financial Health Advisor. Saya bacakan profilnya ya. 2007 sampai 2010 owner PT Makram Indonesia, 2012 sampai 2015 Financial Health Advisor Istar Corporation, 2015 sampai hari ini merupakan Financial Health Advisor Division Corporation. Oke, Ayah Bunda, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Samantha Santosa. Halo Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Tentunya Anda semua tahu ya dengan film Titanic ya. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kapal Titanic itu tenggelam gara-gara meremehkan sebuah gunung es kecil. Nah, coronavirus adalah ibarat gunung es kecil itu dan membawa sebuah gunung permasalahan yang lebih besar daripada yang terlihat. Saya, Samantha Santosa, saya seorang Financial Health Advisor yang akan menceritakan kepada Bapak Ibu semua sebuah gunung es besar yang tidak terlihat tetapi berpotensi menghadang perjalanan kita di depan. Dan tentu saja, saya pasti akan share bagaimana cara menghindarinya. Terus stay tune ya Bapak Ibu nanti ya. Sampai jumpa lagi nanti. Oke, mantap semua ya penulisnya Bapak Ibu. Makin gak sabar kayaknya pengen dengerin seluruh isi talk show-nya ya. Yuk, tanpa berlama-lama kita mulai ke materi. Seperti pembukaan saya yang saya kemukakan di awal tadi, berkaitan dengan back to school in the new normal, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan sekolah sendiri jika memang anak-anak harus kembali ke sekolah? Selama masih dalam masa pandemi seperti ini. Apa perbedaan sekolah yang dulu dengan sekolah normal yang baru hari ini? Yuk kita kasih tepuk tangan lagi untuk Miss Rusya. Silakan Miss. Terima kasih Dr. Vera. Masih ingat kemarin setelah mendengarkan sudah ada yang terinfeksi di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, ini tuh membuat seluruh masyarakat khawatir. Dan ternyata ini juga mempunyai dampak besar terhadap dunia pendidikan saat ini. Hari pertama yang sekolah lakukan, karena banyaknya berita-berita yang ada, Indonesia terutama Jakarta itu terinfeksi yang pertama kali itu membuat sekolah lebih ekstra lagi. Walaupun sebelumnya kita sudah mengukur suhu sebelum mereka memasuki gerbang sekolah atau memasuki dalam lingkungan sekolah. Dan ini kita lebih ekstra hati-hati lagi dengan memantau setiap anak yang datang, diperhatikan lebih jelas apakah mereka ada batuk, pilek, atau bersin-bersin. Jadi itu lebih dipantau lebih ketat lagi. Dan juga kita mengukur suhu yang biasanya 37,5 kita pulangkan sekarang 37,2, 37 di atas 37 kita langsung menelpon orang tuanya dan menanyakan sudah diobati dari rumah, apa sudah mendapatkan penanganan yang khusus dari dokter. Kita tanyakan lebih lanjut supaya anak-anak ini siap semuanya untuk masuk sekolah dengan tubuh yang sehat. Dan ini juga berlaku pada anak yang tingkat lebih tinggi seperti jenjang SD, SMP, dan SMA. Walaupun awal-awalnya pelajaran di minggu pertama itu sempat terganggu karena antrian yang panjang untuk mendapatkan screening yang cukup panjang ya, yang cukup lama ya, karena mereka kan jumlahnya yang sangat banyak, jadi itu membuat antrian yang sangat panjang. Tapi lalu semuanya itu bisa dilalui atas kerjasama guru, petugas UKS, dan seluruh karyawan staf sekolah. Lalu setelah itu, tidak berlama-lama kemudian, beberapa hari kemudian, sekolah memutuskan untuk tidak mengajarkan secara tatap muka di sekolah. Jadi, sekolah memutuskan untuk belajar di rumah dan semua kegiatan yang ada di sekolah semuanya dipindah di rumah. Dan itu kita biasa sebut dengan home learning, yang kita belajar bisa melalui Meet, Zoom, atau sebagainya. Mungkin untuk SD, SMP, SMA mereka sudah bisa ya, walaupun SD yang kelas-kelas awal memang masih agak susah, harus selalu dibantu dengan orang tua dan belum bisa mandiri. Tapi untuk yang lebih jenjang lebih tinggi, mereka bisa melakukan tugas mandiri yang sudah diberikan oleh gurunya. Dan untuk PAUD sendiri itu, mereka kita berikan pengajaran, memberikan pelajaran yang benar-benar membuat mereka tertarik dan sangat menarik mungkin dengan membuat video, pekerjaan rumah yang bisa membantu orang tua dan membuat orang tua juga ikut membantu mengerjakannya juga. Jadi kegiatan dasar yang PAUD mereka lakukan, yang mereka harus pelajari, itu untuk memasuki new normal nanti. Jadi kita mempersiapkan anak-anak
untuk bisa membiasakan diri di kehidupan new normal tuh seperti apa sih. Ini merupakan, saya akan men-share satu video yang anak-anak PAUD kami lakukan, yang mereka kerjakan di rumah, tentu dengan usaha dan bantuan dari orang tua. Oke, kita akan melihat video apa yang dilakukan anak-anak di dalam rumah masing-masing. Anak-anak diajarkan untuk mencuci tangan dengan baik ya. Jadi bukan hanya mencuci tangan hanya kena air saja, tapi mereka harus diajarkan juga sedemikian mungkin untuk bisa membersihkan tangannya dengan baik. Bisa dilihat dengan cara menggosok bukunya, jari-jari, sela-sela jari, sampai ke lengan tangan. Itu kita ajarkan dan biar itu menjadi kebiasaan buat anak-anak itu sendiri. Jadi ini peran serta orang tua itu sangat berarti banget. Itu ya. Kalau tingkat SD, SMP, SMA mereka mungkin sudah terbiasa dan cuma diajarin sekali juga bisa. Dan juga kita juga mengajarkan untuk hidup sehat dengan cara olahraga, makan makanan yang sehat. Jadi bukan hanya di rumah menonton, tapi harus ada gerakan yang harus mereka lakukan. Ini merupakan video yang dikirimkan orang tua kepada kami sebagai pengajar. Kita tahu juga, kita selalu memantau kegiatan apa saja yang mereka lakukan di rumah. Miss Rusia, videonya belum tampil ya? Oh, oke. Gitu ya. Belum keluar ya? Sorry. Oke. Sudah? Sudah? Belum, Miss. Belum ya? Oke. Mungkin saya cerita saja ya. Jadi dengan itu juga, dan juga di situ nanti kita ada menampilkan kegiatan sains yang kita memberikan kepada mereka bagaimana cara penanganan kalau misalnya kita memakai sabun itu bersih dari kuman. Walaupun belum 100%, tapi itu membuat anak-anak itu terus bisa tahu bagaimana cara hidup yang sehat dengan cara mencuci tangan dengan baik. Dan juga anak-anak juga diberikan beberapa pengetahuan tentang bagaimana mereka cara membatuk dan bersin di muka umum. Dengan cara menutup, pakai tisu, pakai lengan, semua itu diajarkan supaya menjadi kebiasaan bagi anak-anak itu sendiri. Jadi pas masuk new normal tuh mereka udah tahu bagaimana untuk bersikap. Itu merupakan langkah awal yang telah kami lakukan selama e-learning dan juga tentu juga dengan pelajaran-pelajaran materi yang selama perjalanan yang sudah kita ajarkan seperti beberapa pelajaran yang sudah ada. Selanjutnya, untuk bagaimana kita menghadapi new normal, seperti yang kemarin sudah diberitakan, mungkin sebagian sudah menikmati, sudah menontonnya di YouTube dengan beberapa menteri, di situ juga ada Mendikbud dan Menteri Kesehatan, semua itu kita sebelum masukin new normal, kita harus berada di zona hijau dan harus mempunyai protokol-protokol yang sudah harus disiapkan oleh sekolah. Seperti hanya kita selalu memakai masker, dan ini sudah harus dibiasakan sejak sekarang. Karena pemakaian masker ini, untuk awal-awalnya, seperti pernah dengar juga ya, kalau masker itu kadang anak-anak PAUD bisa berpindah tempat. Kadang udah ada di bawah, tiba-tiba temennya pakai, itu benar-benar sebagai guru atau praktisi pendidikan dan juga orang tua membantu untuk masker hanya punya milik sendiri, tidak ditukarkan, tidak dipinjamkan ke teman-temannya. Itu merupakan yang harus kita ajarkan untuk orang tua. Untuk yang lebih dewasa, mungkin lebih SD, SMP, SMA, mereka udah tahu barang mereka. Dan ini selalu cek suhu tubuh pas memasuki area sekolah. Itu bukan hanya anak-anak juga, tapi karyawan juga diharuskan untuk mengukur cek suhu tubuh.
Lalu apalagi selalu menggunakan hand sanitizer, dan hand sanitizer berada di dekat dengan jangkauan anak-anak, guru, dan karyawan berada di dalam sekitar sekolah yang selalu bisa kita lihat dan kita gunakan. Ya, seperti ini hand sanitizer. Dan selalu dekat dengan air mengalir. Jadi bukan air dalam baskom, air dalam gayung, jadi air dari keran yang mengalir agar mereka kapanpun bisa mencuci tangan dengan baik. Kan tadi sebelumnya sudah diajarkan bagaimana mencuci tangan dengan baik. Dan itu semua kita akan membuka sekolah itu sedang menunggu dengan protokol dari pemerintah yang ada untuk bisa memasuki area new normal dan disiapkan untuk bisa memasuki. Dan juga satu lagi, pihak sekolah atau tempat pendidikan, pelaksanaan pendidikan itu, kalau sudah muter-muter, kita harus dekat dengan UKS atau bidang tempat kesehatan yang terjangkau dari sekolah. Jadi biar terjadi apapun, kita langsung bisa membawa ke UKS atau tempat puskesmas dan sebagainya. Itu saja Dokter Vera yang kita persiapkan untuk memasuki era new normal ini. Terima kasih. Oke, wah Miss, membicarakan soal anak-anak memang selalu menggemaskan ya. Pengalaman saya nih, awal-awal school from home, parents senang banget ya, karena bisa punya quality time 24 jam bareng dengan buah hati. Memasuki minggu ketiga, mulai rame nih, ada meme-meme lucu ya tentang parents yang menjadi guru dadakan bagi anak-anaknya sendiri. Sampai ada surat terbuka dari guru untuk orang tua. Nah, sekarang kita kembali dibuat gundah gulana dengan wacana dibukanya kembali sekolah. Saya pribadi kalau boleh memilih, please biarkan anak-anak di rumah dulu. At least sampai vaksin ditemukan. Apalagi kita pernah dengar ya, ada saking anaknya itu saking lugunya itu anak-anak ya, sampai bisa tuker-tukeran masker dengan teman di sekolahnya. My God ya, I'm not ready at all ya. Saya benar-benar belum siap melepaskan anak-anak ke sekolah. Gitu ya, suara hati Bapak Ibu pastinya. Oke, ada dokter spesialis anak hari ini di sini. Saya ke Dokter Natasha. Dok, sebelum dokter bicara lebih jauh nih, boleh ya dok jelaskan sama kita sebenarnya kategori usia anak itu sampai usia berapa sih dok? Oke, selamat siang Dokter Vera. Kalau kategori usia anak itu sendiri dari lahir, jadi 0 tahun sampai usia 18 tahun. Oh, oke, begitu ya dok ya. Nah sebentar dok, tahan dulu. Saya mau kembali lagi nih ke Miss Rusya ya. Miss, kalau seperti penjelasan dokter Natasha tadi, 0 sampai 18 tahun ya. Artinya tiap jenjang usia pastinya punya challenge sendiri-sendiri ya berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 ini. Ya betul. Jadi kalau misalnya usia dini itu mereka biasa kalau sekolah berarti ya kita sebut sampai ke 6 tahun ya, sampai 6-7 tahun itu mereka tuh masih harus benar kita beritahu karena mereka kurang memahami. Walaupun mereka udah terbiasa, tapi masih perlu kita kasih tahu. Harus begini. Dan untuk ke jenjang berikutnya, kayak usia untuk 8, 9, 10, sampai seterusnya, mereka sebenarnya tahu, cuma sometimes mereka masih cuek, atau tidak peduli, gitu. Jadi seperti itu, Dokter Vera. Oke, baik Miss. Saya mau highlight jawaban Miss Rusya ya, bahwa peran parents penting sekali dalam setiap jenjang usia. Begitu ya Miss ya? Iya, intinya orang tua memang harus terus membimbing, walaupun anaknya dilihat sudah dewasa, tapi kita perlu banget orang tua tetap membimbing kita. Oke, sekarang saya ke Dokter Natasha lagi nih. Dok, materinya mengenai COVID-19 pada anak dibabarkan, silakan, supaya kita semua semakin paham. Dengan pemahaman yang ada bisa semakin pintar begitu istilahnya dalam mencegah. Sebelum akhirnya kita juga tahu bagaimana cara menanganinya. Silakan Bapak Ibu berikan aplaus lagi di kolom reaction untuk Dokter Natasha. Terima kasih banyak Dokter Vera. Ini tanpa berlama-lama saya coba share screen-nya dulu ya untuk PowerPoint saya. Udah kok nggak ada? Nah ini bukan dok. Iya yang ini nggak bisa. Udah
Dokter Natasha masih di mute ya? Sudah terdengar belum, Dokter Vera sekarang? Ya, oke dok, silahkan. Oke. Ini saya jelaskan satu-satu aja ya. Oke, kita mulai dari pendahuluan deh. Coronavirus ini sebenarnya banyak orang yang bilang merupakan penyakit yang dari dulu sudah ada. Jadi memang betul sekali dari dulu memang coronavirus ini sudah ada. Tapi coronavirus ini sebenarnya awalnya bersifat zoonosis. Apa itu zoonosis? Artinya ditularkan dari antara hewan ke manusia. Apa saja coronavirus yang kita sudah pernah dengar? Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah dengar virus corona yang pada tahun 2002, yaitu kita kenal dengan nama SARS. SARS itu juga termasuk di keluarga coronavirus ini sendiri. Nah, kalau COVID-19 ini, kenapa kok kita anggap paling, apa ya, kalau kita bilang kita dikejutkan sekali, dunia dikejutkan sekali pada akhir 2019, tepatnya bulan Desember. Karena angka kesakitan dan angka kematiannya yang begitu tinggi sebenarnya waktu itu. Oke, jadi pada Desember 31 Desember sempat dilaporkan bahwa mulai ada muncul namanya pneumonia outbreak di Wuhan, Cina. Ini pemerintah Cina sebenarnya sudah mulai menyatakan pada dunia bahwa ini kita mulai ada nih sesuatu penyakit baru, tapi mereka masih beranggapan bahwa mereka tidak akan menyebar secepat yang kita lihat saat ini. Oke, coronavirus ini seperti apa sih? Nih, sebenarnya sangat mirip antara yang SARS di tahun 2002 dengan MERS yang muncul kemudian di tahun 2012, sangat mirip sekali dari segi gambaran virusnya maupun juga gambaran dari penyakitnya. Ini saya bahas sedikit. Nah, ini antara SARS, MERS dengan coronavirus, sama semua gejalanya. Ada demam, ada sesak nafas, dan juga ada batuk. Jadi kita agak sulit nih. Jadi sebenarnya memang kita sudah tahu ada yang virus namanya corona yang menyebabkan SARS dan menyebabkan MERS di tahun 2002 dan tahun 2012. Tapi kenapa kok di tahun 2019 ini coronavirus COVID ini kok heboh sekali? Ya karena jumlah kasusnya itu sendiri. Jumlah kasusnya muncul secara tiba-tiba dan jumlahnya meningkat dengan cepat. Oke, gimana kalau prevalensinya di Indonesia? Data ini saya ambil pada waktu akhir Mei kemarin. Jadi pada saat tadi sudah dibahas oleh Dr. Vera ya, sempat dibahas bahwa Ikatan Dokter Anak Indonesia sempat menentang rencana dari pemerintah nih untuk memulai sekolah kembali. Alasannya ya ini, karena sebenarnya anak itu juga banyak, baik dalam hal angka kematian maupun angka kesakitannya, kalau dibandingkan dengan di negara-negara lain. Negara kita lumayan tinggi. Bahkan ada sedikit perbedaan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia datanya dengan yang di versi pemerintah. Oke, sekarang saya coba bahas satu-satu. Apa sih yang dibilang kok dibahas selalu di TV-TV, ODP, PDP, apa itu ODP, apa itu PDP. Kalau ODP itu sebenarnya pasien ini datang dengan keluhan satu, ada demam atau riwayat demam atau ada gangguan sistem pernapasan. Dan lagi-lagi yang harus digarisbawahi yang kedua, tidak ada penyebab lain. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sebenarnya, jangan merasa punya pemikiran bahwa sekarang ini setiap kali pergi ke rumah sakit pasti akan didiagnosa jadi COVID-19. Sebenarnya sih tidak. Kita sebagai tenaga medis kita tetap cari kok. Mungkin nggak disebabkan oleh penyebab lain. Kalau memang disebabkan oleh penyebab lain, ya tidak akan kita masukkan ke dalam angka kesakitan dari COVID. Dan yang terakhir adalah 14 hari mempunyai riwayat atau tinggal di area transmisi lokal. Sayangnya untuk kota Jakarta sendiri memang kita masih dalam zona merah saat ini. Jadi ya semua orang rata-rata yang ketiga ini pasti positif. Oke, kalau pasien dalam pemantauan gimana dong dok? Nah, kalau pasien dalam pemantauan ini sebenarnya kita masukkan ke istilah PDP kalau dia ada demam plus disertai adanya gejala lain. Misalnya batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan. Dan lagi-lagi tetap kita cari ada penyebab lainnya enggak? Kalau memang ada penyebab lain, ya lagi-lagi tidak kita masukkan ke dalam angka kesakitan COVID. Atau dia ada batuk pilek aja, tapi dia terjadi di area zona merah.
Nah, ini mau tidak mau kita masukkan ke dalam PDP. Itulah sebabnya mengapa angka kesakitan kita masih cukup tinggi sekarang. Bahkan kemarin masih positif banyak, baik yang ODP maupun yang PDP. Kemudian untuk istilah berikutnya ini untuk anak, kontak erat. Apa itu yang kita katakan kontak erat? Kontak erat ini kalau anak melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan dalam jarak 1 meter selama minimum 15 menit. Nah, ini sebenarnya salah satu yang menjadikan Ikatan Dokter Anak Indonesia masih ragu untuk dengan rencana pemerintah untuk membuka sekolah kembali, karena kita kalau namanya sekolah ya, kalau kita namanya sekolah kan pasti dia lebih dari 15 menit nih. Nggak mungkin ya kita kalau anak sekolah terus setiap 15 menit anaknya disuruh keluar gitu. Libur 15 menit, keluar dulu, nanti selesai 15 menit masuk lagi. Kan cukup sulit ya Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu alasannya. Nah, kalau gejala klinis pada anak apa nih? Nah, ini sulitnya adalah COVID-19 ini pada anak kebanyakan tanpa gejala. Dan yang bergejala pun demam yang paling dominan, 41% disertai batuk dan gejala saluran pencernaan. Kalau yang data dari pemerintah yang dirilis oleh pemerintah, sebenarnya gejalanya lebih ringan. Dan kalau dibandingkan dengan orang dewasa, anak kecil ini cenderung tidak terlalu parah sakitnya kalau kita bilang. Tapi tetap saja ada sejumlah anak dengan konfirmasi COVID positif yang memerlukan perawatan di ICU. Oke. Kalau pencegahan bagaimana? Tadi kan Dokter Vera nanya ya, gimana dong dok kalau untuk pencegahan? Pencegahan tetap seperti social distancing pada prinsipnya. Yaitu satu, menghindari keramaian, sering-sering cuci tangan, menghindari menyentuh mulut dan hidung, dan yang terakhir ini gunakan masker saat keluar rumah. Ini yang kelihatannya sekarang pun untuk orang dewasa kelihatannya masih sulit. Masih beberapa kasus kita baca, mungkin saya tempat baca ada anggota dewan, nggak usah kita sebut siapa, yang marah karena ditegur nggak pakai masker saat keluar rumah. Itu pada orang dewasa. Orang dewasa aja susah, gimana lagi kalau pada anak-anak. Nah, kalau tidak perlu lebih baik berdiam diri di rumah. Ini juga yang penting. Kalau nggak perlu, sebenarnya jangan keluar dulu kita sekarang. Kalaupun memang perlu, orang tua yang habis dari luar rumah sebaiknya mandi dulu. Baru boleh pegang anaknya atau nemuin anaknya. Oke, kalau pada anak gimana? Pada prinsipnya hampir sama. Kita harus sering-sering membiasakan anak untuk cuci tangan, sering mencuci mainannya, mengajarkan anak bagaimana caranya batuk dan bersin yang baik. Kemudian sering membersihkan permukaan yang sering disentuh anak. Dan yang ini nih yang penting, anak tidak dibawa ke tempat yang ramai. Ini penting banget, kenapa? Karena sekarang mulai buka nih mal-mal. Jadi kita harapannya jangan terlalu cepet deh dibawa ke mall anaknya. Nah, kalau misalnya untuk dokter anak, apa dong sarannya untuk pencegahan pada anak? Jangan lupa imunisasi, karena bagaimanapun juga imunisasi ini salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh si anak. Gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh kalau gitu dok? Sama, menjaga kesehatan itu dengan makan yang cukup dan seimbang, perbanyak makan buah dan sayuran, dan istirahat yang cukup sesuai dengan usia. Kenapa kok saya tulis istirahat dan aktivitas fisik sesuai usia? Karena tadi anak itu sebetulnya ada yang dari lahir sampai usia 18 tahun. Anak-anak remaja umumnya kan dia nggak punya mainan yang dipegang-pegang terus. Apa dong permukaan yang sering disentuh sama anak remaja? Yang paling sering adalah handphone. Handphone pastinya ya dok. Iya, jadi handphone juga harus rajin dibersihkan. Oke, kalau ini untuk bayi baru lahir, banyak juga pertanyaan yang gimana dong dok, kalau misalnya mau tidak mau kan saya kalau mau udah bulannya harus melahirkan di era COVID ini. Ya, jadi ya mau tidak mau kita menyesuaikan diri dengan adanya social distancing ini, membatasi bayi baru lahir dengan orang lain yang tidak perlu. Tidak perlu ini maksudnya bukan yang nggak butuh ya, tapi mungkin misalnya ada yang mau lihat atau mau nengok, nggak usah dulu sementara ini. Terima kasih ucapan selamatnya karena sudah melahirkan, tapi sementara jangan datang dulu ke rumah. Setiap kali akan menyusui, cuci tangan yang rajin. Ibu atau pengasuh sebaiknya menggunakan masker atau dengan atau tanpa face shield ketika menyusui si bayi.
Dan siapapun yang hendak menyentuh anak, lebih baik mencuci tangannya dulu. Oke, sementara kalau kita udah kena, gimana dok? Udah didiagnosa sebagai ODP atau PDP. Ini adalah langkah yang bisa kita kerjakan sendiri sebenarnya. Jadi ketakutan sebenarnya masyarakat awam bahwa kalau ke rumah sakit kemudian didiagnosa sebagai ODP atau PDP, juga tidak tepat ya. Kita rumah sakit tidak pernah mewajibkan untuk selalu dirawat, tapi bisa namanya isolasi mandiri. Nah, untuk dewasa dan juga anak remaja, ini yang bisa kita kerjakan. Ruangannya sebisa mungkin terpisah dengan yang lain, dengan jendela yang terbuka, dengan menggunakan alat makan dan alat mandi bersama, kemudian sering-seringlah melakukan desinfektan dan menggunakan masker. Lagi-lagi masker ya. Ini saya juga masker selama berada di rumah sakit tidak pernah lepas. Pakai masker terus, jadi lama-lama kita udah biasa. Kemudian kalau isolasi di rumah untuk anak yang bisa mandiri, sama tadi ya. Kalau yang belum gimana dong dok? Kalau anaknya masih di bawah usia 5 tahun bagaimana? Kan nggak mungkin ditaruh di ruangan yang sendiri. Betul sekali. Jadi gimana caranya? Jadi dibatasi jumlah orang yang mengasuh. Nggak usah semuanya mengasuh si anak. Batasi jadi misalnya ibu dan ayahnya saja, atau ibu dan pengasuhnya saja, yang lainnya tidak perlu. Kemudian gimana dong caranya isolasi mandiri? Orang tuanya yang harus memakai masker. Jadi jangan memaksa anak, terutama di bawah usia 2 tahun ya, untuk memakai masker. Yang perlu pakai siapa? Orang dewasa di sekelilingnya yang mengasuh dia, itulah yang perlu pakai. Sama seperti yang tadi juga pada orang dewasa, kebersihan tangan sesering mungkin. Hindari kontak fisik yang berisiko penularan. Nah, ini salah satunya adalah nyiumin. Ini yang paling sering ya. Kita sebagai orang timur punya istilahnya punya kebiasaan setiap ketemu bayi kecil di bawah usia 2 tahun kan lagi lucu-lucunya ya. Asik diciumin. Nah, di era COVID ini dirubahlah semua kebiasaan kita. Nggak boleh lagi. Jadi jangan tersinggung kalau ada orang tua yang punya bayi baru lahir, nggak boleh ya anaknya dipegang-pegang, nggak boleh ya anaknya dicium-cium, bukannya pelit, tapi menjaga jangan sampai menularkan atau ketularan. Nah, yang terakhir apa nih? Tetap kebersihan. Kalau pakai popok sekali pakai, seringlah diganti, dan kalau dibuang juga dibungkuslah dengan rapat yang rapi. Oke. Sayangnya untuk vaksin corona ini, untuk coronavirus ini sendiri kita belum ada obatnya maupun belum ada vaksinnya. Obatnya semua masih dalam tahap percobaan, masih dalam penelitian, apa yang terbaik. Untuk vaksinnya juga belum, masih dalam penelitian. Dan kalau misalnya kita mau mengatakan bahwa imunisasi, kalau gitu nggak perlu dong dok. Salah sekali, imunisasi ini tetap yang paling perlu. Kenapa? Karena imunisasi ini baik untuk imun tubuh, seperti yang tadi saya sudah bilang. Kalau imun tubuhnya baik, otomatis resiko dia untuk terkena COVID akan lebih kecil. Yang diprioritaskan gimana dok? Apakah sekarang aman pergi ke rumah sakit? Nah, Ikatan Dokter Anak memutuskan bahwa yang perlu diprioritaskan adalah anak usia 0 sampai 18 bulan. Kenapa? Karena di usia-usia inilah saat dia dapat banyak imunisasi, di mana imun tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna. Itu alasannya ya. Terus boleh nggak ditunda? Boleh, tapi hanya 1 bulan. Kalau lebih dari 1 bulan, biasanya kita sarankan lebih baik pergi tetap imunisasi. Oke, ini saya pertegas lagi dengan gambar. Ya, ini pasti Bapak Ibu sudah sering lihat kalau memang punya anak ya. Udah apal nih sampai dokter anak biasanya paling cerewet kalau soal imunisasi. Telat 2-3 hari pasti diprotes. Kok belum datang? Ayo harus di booster. Oke. Demikian Dokter Vera yang sedikit bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke, thank you dok. Dapat banyak banget saya hari ini ya informasi-informasi baru. Saya mau kembali sebentar ke Miss Rusya. Miss, dari sekolah sendiri kan tadi Miss sudah paparkan ya bahwa sebelum masuk area sekolah, anak-anak akan dicek suhunya, diberikan hand sanitizer. Nah, untuk guru sendiri Miss, apakah ada protokolnya? Karena guru kan pastinya kontak quote-unquote itu dengan anak-anak selama mereka di sekolah, begitu ya Miss? Ya, betul. Betul sekali.
Jadi protokol untuk guru sendiri itu dari pihak sekolah kita diberikan kuesioner. Jadi tiap minggu kita harus mengisi kuesioner itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya terdapat dalam minggu itu batuk, pilek, atau demam, kita diwajibkan untuk mengikuti rapid test. Ini itu yang udah harus wajib. Dan selain memasuki ruangan sekolah, kita harus memakai masker, itu udah pasti, pengecekan suhu dan hand sanitizer dari depan sekolah. Oke, jadi sekolah sendiri sudah sangat siap ya dengan wacana kembali ke sekolah di kondisi normal yang baru jika memang harus kembali ke sekolah. Ya, betul. Oke, kita ke panelis berikutnya. Dr. Ervina, dokter sendiri kan mewakili Siloam Group ya dok, sebagai salah satu rumah sakit swasta yang menerima pasien COVID-19. Nah dok, boleh dong diterangkan sama kita semua nih yang hari ini hadir, bagaimana penanganan pasien COVID selama di rumah sakit, prosedur masuknya bagaimana, durasi mereka dirawat di rumah sakit itu rata-rata berapa lama, lalu yang paling penting dok, kisaran biaya yang terjadi itu biasanya di angka berapa? Karena kalau nih dok, kalau amit-amit ya dok, kalau saya harus dirawat, pastinya saya mau di rumah sakit swasta dok. Dan rumah sakit swastanya pun nggak mau yang sembarangan dok, harus yang udah punya nama. Nah, Siloam sendiri kan salah satu rumah sakit swasta terbaik di Indonesia ya. Dan pertanyaan-pertanyaan saya tadi mungkin juga jadi pertanyaan Bapak Ibu yang hari ini hadir nih, para orang tua dok. Silakan dok. Nah, Ayah Bunda boleh ya kasih tepuk tangan lagi untuk Dr. Ervina. Terima kasih ya. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Vera untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Siloam Group. Saya coba memaparkan sedikit mengenai apa yang kita kerjakan selama ini di Rumah Sakit Siloam. Oke, untuk Siloam sendiri saat ini kami total ada 38 rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah, dari tahun 96 sampai tahun 2020. Ini semua ada di slide. Dan di tahun 2020 ini kami baru saja membuka Siloam Mampang. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, karena tema kali ini adalah mengenai COVID, untuk di Jakarta sendiri dalam penanganan perawatan pasien rawat inap untuk COVID ada di Siloam Kelapa II dan Siloam Mampang. Nah, kalau untuk di Bekasi, itu ada di Bekasi Timur, ada di Rumah Sakit Siloam Bekasi Sepanjang Jaya, di Cikarang, Purwakarta, dan sebagainya. Namun, untuk pemeriksaan COVID testing sendiri, itu dilakukan oleh seluruh cabang Siloam yang ada di Indonesia, itu bisa dilakukan. Nah, kami juga ada penunjukan dari SK Gubernur mengenai Rumah Sakit Rujukan Penanganan Pandemi COVID-19. Nah, seperti yang tadi diinformasikan oleh Dr. Natasha di awal mengenai kriteria ODP, PDP, dan sebagainya, untuk mengetahui kita termasuk golongan yang mana ketika kita sakit, maka diperlukan beberapa pemeriksaan. Nah, salah satunya yang pertama adalah rapid test. Rapid test ini bisa dilakukan di seluruh cabang Siloam dan nanti jikalau ada hasilnya reaktif ataupun non-reaktif akan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan swab PCR. Nah, selain itu pemeriksaan lain yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan darah lengkap dan juga CT scan toraks. Untuk rumah sakit yang belum memiliki fasilitas CT scan, kita lakukan pemeriksaan radiologi lain yaitu ronsen toraks. Jadi berdasarkan screening inilah biasanya kita bisa menentukan pasien itu ke arah mana selain dari keluhan tersebut juga. Nah, untuk rapid test sendiri, Bapak Ibu juga perlu tahu saat ini di Siloam ada dua macam rapid test yang menggunakan kaset ataupun kit seperti yang ada di gambar ini bisa kelihatan imunoglobulin G, IgG atau IgM-nya. Nah, ada juga yang di sebelah kanan ini menggunakan serologi total. Ini menggunakan alat dan darah kita yang dimasukkan ke dalam mesin ini adalah plasma atau serum. Nah, bedanya apa?
Kalau menggunakan kit ini, kita bisa lihat antibodinya ya, apakah IgM yang aktif, reaktif, atau IgG-nya. Dan kalau negatif, hasilnya seperti yang di tengah. Ini kebetulan hasil tes saya sendiri. Nah, kalau dia negatif, IgG dan IgM-nya tidak ada garis, tapi hanya dikontrol saja. Namun, kalau positif ada garisnya, baik itu samar maupun jelas seperti yang paling kiri. Namun, jika kita menggunakan alat, hasilnya berbentuknya angka karena titer ya, titer antibodi total yang kita lihat nanti kalau lebih besar sama dengan 1 itu hasilnya reaktif, tapi kalau kurang itu hasilnya non-reaktif. Nah, untuk rapid test sendiri, jika menggunakan kaset atau kit, Siloam sendiri menggunakan rapid test yang saat ini yang bermerek Diolidix dan itu sudah termasuk dalam daftar rekomendasi WHO. Nah, untuk interpretasinya nih, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya ya, kalau hasil rapid test saya, yang tadi tuh yang ada IgG dan IgM, ketika hasilnya non-reaktif, apakah pasti saya bebas COVID? Nah, jawabannya adalah, kalau kita lihat dari grafik ini, kita ada dalam masa, mungkin ya, dalam masa window period, ketika virus itu masuk, namun masih tidak menimbulkan gejala. Nah, di saat itu, ketika kita lakukan pemeriksaan rapid test, mungkin hasilnya adalah non-reaktif, IgG atau IgM-nya non-reaktif. Nah, biasanya nih, kalau yang non-reaktif, kita tidak lakukan pemeriksaan swab ya, atau PCR. Namun dibiarkan saja karena kita beranggapan masih negatif. Kemudian, selang beberapa lama, jika memang virus itu sudah masuk, akan berkembang dan akan menghasilkan reaksi. Sehingga IgM ini akan terdeteksi dan akhirnya IgG yang akan terdeteksi. Nah, Bapak Ibu, saran dari kami adalah ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan rapid test, dan kemudian hasilnya non-reaktif, coba diulang 10 hari kemudian. Karena kalau memang negatif, biasanya 10 hari lagi hasilnya juga non-reaktif. Jadi sekali kita periksa tidak berarti hasil non-reaktif itu selama-lamanya. Ya, jadi itu memang ada jangkanya dan itu bisa dilakukan pemeriksaan berkala untuk mengetahui kondisi kita saat itu. Nah, Siloam sendiri telah menciptakan Clean and Safe Hospital, di mana setiap pengunjung yang datang kita lakukan screening. Jadi screening itu dari pemeriksaan suhu, kemudian mengisi formulir Health Declaration Form. Jadi seperti ada pertanyaan ya, tinggal checklist aja apakah ada demam, batuk, sesak, riwayat bepergian, dan sebagainya. Dan jikalau memang pasien ada keluhan ataupun ada demam, maka akan ditangani di tempat yang berbeda. Dan akan dianjurkan untuk pemeriksaan radiologi ataupun laboratorium sesuai dengan keluhan tersebut. Di ruangan yang berbeda dengan pasien yang tidak ada keluhan itu. Nah, saat ini semua rumah sakit Siloam untuk petugas medisnya telah dilengkapi oleh APD sesuai dengan tempat pelayanan medis di mana petugas tersebut berada. Ini saya ingin memperlihatkan bahwa Rumah Sakit Siloam sendiri telah membedakan pelayanan untuk pasien COVID dan juga pasien yang non-COVID. Masing-masing rumah sakit berbeda sesuai dengan kondisi rumah sakit tersebut. Nah, ini kebetulan di Siloam Bekasi Timur, kita menempatkan barak ini, dan ini lokasinya bukan di dalam gedung rumah sakit. Kita lihat sebentar videonya ya. Oke, jadi tempat masuk dokter dan juga suster atau perawat itu berbeda dengan tempat masuk rumah sakit. Jadi mereka menggunakan APD di sini, kemudian masuk ke dalam kamar pasien. Oke. Nah, ini tempat dokter dan susternya. Di ruangan ini telah dilengkapi oleh HEPA filter dan juga UV light. Namun untuk toiletnya sendiri berada di luar dari barak ini. Dan setelah selesai bertugas, semua petugas medis akan keluar melalui pintu yang berbeda dengan pintu di mana mereka masuk. Oke, kemudian mereka melepaskan APD-nya.
Dan juga sebelum pulang mereka mandi dulu. Jadi ada tempatnya sendiri. Setelah itu baru keluar. Oke, jadi itu sekilas mengenai ruang perawatan yang ada di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Nah, seperti yang tadi ditanya oleh Dr. Vera, berapa sih biayanya dalam perawatan COVID ini? Jadi kita bedakan antara screening pasien dan juga biaya perawatan rawat inap untuk pasien PDP. Nah, untuk pasien sendiri jika ingin screening yang menggunakan rapid test dengan kit itu biayanya adalah Rp350.000 per pasien. Namun khusus bulan Juni alat yang tadi yang paling kanan untuk pemeriksaan serologi total itu biayanya adalah Rp129.000 per 50 pasien atau kalau 100 pasien itu Rp109.000. Nah, ini memang kita baru mulai di bulan Juni ini. Nah, jika ingin pemeriksaan swab PCR test 2,5 juta hasilnya 72 jam, 6,5 juta hasilnya 24 jam, dan 14,5 juta hasilnya 10 jam. Nah, jika pasien dirawat, ini adalah estimasi biaya ya Bapak Ibu, kamar per harinya kurang lebih 1,8 sampai 2,4 juta, dan total biaya perawatan rata-rata kurang lebih 8 hari, dan ini adalah PDP yang ringan, yang tidak masuk ICU, tidak menggunakan ventilator. Jadi ini PDP ringan, perawatan biasa, itu kurang lebih 58 juta. Dan ini adalah biaya yang memang ada di Siloam. Nah, setelah itu, karena memang di dalam zaman COVID ini, rumah sakit sendiri pun harus mengupdate layanannya untuk mengadaptasi dengan keadaan. Dan kita ada beberapa layanan yang baru, yaitu telekonsultasi, Siloam at Home, atau rumah sakit menyediakan petugas medis, dokter atau perawat bisa datang ke rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan, webinar untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pasien, dan juga drive-thru. Jadi drive-thru ini bisa drive-thru vaksinasi. Di Siloam Bekasi Timur ini juga kita buka setiap hari Selasa dan Kamis jam 8 pagi sampai jam 10 pagi oleh Dr. Natasha. Nah, untuk drive-thru kontrol pasien kronik pun kita lakukan sesuai dengan perjanjian. Dan jika Bapak Ibu memerlukan surat keterangan hasil tes untuk bepergian, itu dapat dilakukan di semua cabang Siloam untuk rapid test maupun PCR. Dan kami juga kerjasama dengan AIDO dan OVO, jika ada keperluan untuk melakukan pemeriksaan di rumah, itu bisa menggunakan AIDO atau OVO. Dan juga medical check-up kita kerjasama dengan OVO. Mungkin demikian dari saya, dan pesan saya yang terakhir, jangan lupa menjadikan SMS sebagai kebiasaan baru kita, yaitu sabun, masker, dan juga sosial. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan perawatan di rumah sakit ataupun pelayanan medis, jangan lupa bahwa Rumah Sakit Siloam sudah clean and safe, jadi nggak usah khawatir untuk datang ke rumah sakit, karena perawatan penyakit kita juga kita perlu kendalikan ya, seperti hemodialisis, penyakit jantung, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja dari saya, Dr. Vera. Terima kasih. Oke, thank you ya Dr. Ervina. Kita sampai diajak tur ke barak. Saya mau berbagi cerita pengalaman keluarga saya kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir. Beberapa waktu lalu, sepupu saya masuk rumah sakit, diagnosanya karena COVID. Singkat cerita, setelah beberapa hari dirawat, keadaannya memburuk sampai harus masuk ICU. Sejak itulah, totally kita nggak dapat kabar apa-apa dari beliau. Sehari setelah kejadian beliau masuk ke ICU, kami sekeluarga dikabarkan bahwa beliau meninggal. Dan seperti yang terlihat di banyak pemberitaan, pemakaman aja yang menjadi saat terakhir, harusnya menjadi saat-saat pelepasan yang mungkin itu yang paling diingat ya, rekaman terakhir untuk para keluarga yang ditinggalkan, kami nggak bisa antar sampai ke pemakaman. Benar-benar membuat patah hati seluruh keluarga. And how about the children? Back again, meski di video tadi sepertinya barak itu bersih dan nyaman,
Saya sih masih nggak bisa bayangkan ya, anak sekecil ini kalau amit-amit harus masuk rumah sakit karena COVID. Kita jadi orang tua kalau lihat anak batuk pilek aja biasa ngomong kan, udah pingin batuk pileknya pindahin aja ke kita. Benar ya Bapak Ibu, biar anak sembuh, nggak apa-apa kita yang sakit. Nah ini kalau pasien anak dengan gejala berat sampai harus pasang ventilator, berada di ruang isolasi, baru cerita begini aja udah separuh nyawa saya kayaknya udah hilang. Dan saya rasa semua orang tua yang hadir merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Dokter Natasha, jika ada anak dengan COVID gejala berat sampai harus diisolasi, mama papa boleh nemenin nggak ya dok? Iya siang Dokter Vera, kalau misalnya dengan gejala berat dok, kalau seperti yang tadi dokter sampaikan ya, kalau sampai harus terpasang alat bantu nafas, ventilator, Betul. itu orang tua tidak boleh lagi menemani. Tapi kalau memang hanya gejala ringan yang memerlukan isolasi, tapi memang anaknya mungkin belum bisa ditinggal, boleh ditemani salah satu orang tua. Biasanya si ibu ya, jarang kalau anak milihnya ditemani sama bapak gitu. Jarang ya, oke. Thank you dok. Biar semua clear nih dok. Bagaimana bagi orang tua yang menemani anaknya? Apakah ada resiko tertular? Lalu selama orang tua menemani anaknya di rumah sakit, protokolnya bagaimana dok? Oke, kalau untuk protokol sebenarnya kita rata-rata di semua rumah sakit juga sudah wajibkan bahwa yang menemani si pasien di dalam ruang isolasi juga harus sama memakai minimal face shield dan mask. Jadi masker dan face shield. Dan kemudian kalau resiko pasti dok, kalau resiko itu pasti ada. Kita seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa angka kesakitan dan angka kematian COVID ini tuh cepet banget gitu loh dok, dari prosesnya, dari proses sakit, terus tiba-tiba tadi dokter juga ada cerita ya, saudara dokter sendiri sampai nggak meninggal, nggak ada ya, cepat sekali dok. Jadi kalau memang dibilang risikonya ada atau tidak, ada. Dan risikonya besar sekali dok, karena kita sampai sekarang masih berpikir penularannya secara droplet. Jadi dia batuk sekali aja, atau dia bersin sekali aja, itu udah bisa menjadi faktor risiko untuk penularan. Oke. Skenario yang pahit ya pertanyaan saya sepertinya. Berada di posisi yang sulit. Tapi yakin sih kalau orang tua semua di sini ya berada di posisi itu, amit-amit sih. Pasti nggak ragu ya untuk kasih yang terbaik buat anaknya. Semakin banyak informasi yang kita terima ya Bapak Ibu sampai detik ini ya. Nah balik lagi nih soal biaya. Saya mau ke Dokter Ervina. Biaya-biaya untuk perawatan pasien COVID apakah dijamin pemerintah dok? Misal nih dok, misal ada pasien datang dengan demam, datang ke rumah sakit, pasien anak ya dok ya. Tadi kan dokter Natasha jelaskan bahwa demam saja belum tentu COVID, perlu pemeriksaan lanjutan. Nah pemeriksaan-pemeriksaan itu apakah dijamin oleh pemerintah, dokter Ervina? Ya, terima kasih Dokter Vera. Jadi kalau untuk pemeriksaan awal, misalnya pasien datang dengan demam gitu ya, kan kita belum tahu ya dia termasuk yang mana nih, ODP, PDP dan sebagainya. Untuk pemeriksaan awalnya belum dijamin oleh pemerintah. Namun jikalau nanti sesuai kriteria PDP dan dirawat di rumah sakit kami, itu ada kriteria khusus yang memang bisa dijamin oleh pemerintah. Jadi untuk awalnya itu belum untuk screeningnya. Wah, saya harus garis bawahi nih ya, Dokter Ervina, bahwa ada kriteria yang bisa dijaminkan oleh pemerintah. Oke, dengan demikian saya sebagai orang tua masih butuh sesuatu nih, something to comfort me. Panelis terakhir ini menjadi harapan saya dan kita semua pastinya, karena beliau adalah profesional financial health advisor. Oke, Bu Samantha, kiranya ada solusi apa untuk kami dari sisi finansial, supaya ketika bencana itu datang ke keluarga kami tetap bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri kami. Oke, terima kasih Dokter Vera atas perkenalan singkatnya. Saya ingin menyapa kembali semua hadirin yang ada di sini. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, para audiens dalam meeting online ini. Memang ya, coronavirus itu membukakan mata kita semua terhadap sebuah kondisi yang tidak pernah kita alami. Tapi tahukah Bapak dan Ibu akan sebuah teori yang bernama The Hammer and the Dance, di mana hammer adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19.
Nah, seperti kebijaksanaan, contohnya PSBB, sekarang PSBL, no mudik, dan lain yang sebagainya ya. Nah, sedangkan periode the dance adalah periode di mana penyebaran itu sudah bisa terkendali. Nah, kita mengenal istilah yang namanya herd immunity. Keadaan di mana virus itu masih ada, tetapi kita berusaha hidup berdamai dengannya. Dan tetap mengusahakan yang terbaik untuk mengendalikan penularan. Ya. Nah, di periode ini biasanya pemerintah sudah mulai melakukan pelonggaran terhadap kebijakan PSBB dan yang lain-lain. Ya, sekarang mari kita cermati kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dari grafik yang saya ambil dari Google ini, saya yakin Bapak Ibu setuju kalau Indonesia itu masih belum melewati periode the hammer. Walaupun demikian, ada satu hal yang harus kita waspadai, bahwa dari potongan-potongan berita ini, pemerintah sepertinya sudah ingin melonggarkan PSBB dan memulai aktivitas ekonomi seperti biasa. Nah, Bapak Ibu semuanya, tahu nggak apa artinya itu? Artinya adalah bahwa pemerintah tidak lagi memiliki kemampuan untuk menanggung biaya yang besar yang keluar untuk penanganan COVID-19 ini. Dan tidak lagi bisa menanggung kerugian yang menumpuk akibat berhentinya roda ekonomi. Artinya Bapak Ibu semua, kita semua masyarakat Indonesia tuh bisa terpapar kepada virus COVID-19. Semua orang termasuk saya, termasuk Bapak dan Ibu semua. Nah, tadi di saat perkenalan saya sudah mention sebuah analogi gunung es yang menenggelamkan Titanic. Secara analogi, gunung es tersebut adalah sebuah virus yang bernama corona. Corona berarti crown ya, atau mahkota. Dan saya rasa cukup appropriate kalau kita menganalogikan corona sebagai sebuah puncak gunung. Kecil, tajam, tapi bisa membuat kerusakan besar. Dan di bawahnya itu terdapat banyak masalah yang sangat kompleks. Jauh lebih besar daripada yang kita lihat. Nah, masalah-masalah apakah itu? Ada 4 hal terbesar yang Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama adalah virus ini menyebabkan kerusakan organ lain yang serius. Yang kedua, COVID-19 bisa mengakibatkan penyakit yang menahun akibat kerusakan organ yang dialami oleh penderitanya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, penyakit ini biasanya menular ke keluarga terdekat. Dan yang keempat, penyakit ini mahal, Bapak Ibu. Dan biayanya tidak hanya terjadi di depan, tetapi juga berkelanjutan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, fakta nomor 1. Pertama, bahwa COVID-19 ini menyerang semua usia. Dan mereka yang terpapar COVID-19 ini bisa mengalami penyakit-penyakit lain yang lebih serius. Kita lihat potongan-potongan berita yang saya ambil dari internet untuk mendukung pernyataan saya. Oke, COVID-19 ini membunuh secara membabi buta dari atas sampai bawah dalam tubuh manusia. Banyak komplikasi itu bisa terjadi Bapak Ibu saat seseorang itu terkena COVID-19. Ada juga seorang aktor dari Kanada yang sampai harus diamputasi gara-gara terpapar virus ini. Ada juga berita bahwa pasien yang terkena COVID mengalami penurunan fungsi paru-paru. Nah, dan yang terutama mengenai berita ini ya, saya sebagai seorang ibu, itu ngeri sekali loh melihat berita ini. Ada 3 orang anak yang meninggal karena penyakit misterius mirip Kawasaki. Dan itu karena dipicu oleh COVID-19. Lalu yang selanjutnya adalah faktor nomor 2. Tahukah Bapak Ibu bahwa penyakit ini bisa lama penyembuhannya? Bahkan penderitanya bisa mengalami sakit di tahun-tahun berikutnya dalam kehidupannya. Ini adalah potongan beritanya. Studi terbaru tersebut menyatakan bahwa pasien virus corona bisa menderita kerusakan tubuh sepanjang hidupnya. Orang yang pulih kemungkinan menghadapi masalah kesehatan yang berkelanjutan. Kemudian, COVID-19 akibat kerusakan paru permanen. Apa artinya? Artinya penderita akan mengalami inflasi biaya rumah sakit di tahun-tahun ke depan hidupnya. Lalu kita maju ke faktor nomor 3. Keluarga penderita COVID itu paling berisiko tertular COVID. Sering terdengar akhir-akhir ini, satu keluarga itu tertular COVID gara-gara satu di antara mereka. Ya, jadi menyebar ya Bapak Ibu ya. Ini ada beritanya. Di Tangerang, satu keluarga itu terinfeksi. Sementara keluarga lainnya juga terpapar corona. Ayah kemudian meninggal dunia dan menulari istri dan 2 anak mereka.
Dan kemudian ada lagi, satu keluarga di Bogor itu terkena. Kemudian ada lagi, keluarga penderita COVID itu paling berisiko tertular COVID. Ya. Lalu kita maju ke faktor nomor 4. COVID-19 ini tidak hanya mahal, Bapak Ibu, tetapi juga berkelanjutan. Ya, beberapa clipping berita ini mengilustrasikan mahalnya biaya rawat inap karena COVID. Biaya rawat inap karena COVID itu mencapai 148 juta menurut Erick Thohir, Menteri BUMN kita ya. Dan lebih tinggi lagi menurut beliau bisa mencapai 215 juta. Dan bahkan ada yang memberitahukan Bapak Ibu bahwa perawatan di rumah sakit swasta itu bahkan bisa mencapai 500 juta. Nah, sebagai tambahan informasi, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki inflasi terbesar untuk kenaikan biaya rumah sakit di kawasan Asia, ya, yaitu sebesar 12,7%. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini menurut data statistik dari katadata.com. Artinya, kalau ia terkena COVID, maka berisiko untuk menanggung biaya rumah sakit yang semakin mahal setiap tahunnya karena inflasi. Ini semua menyebabkan kita semakin harus meningkatkan kesiagaan dan kesiapan untuk menghadapinya. Saya bisa membayangkan apa yang akan kita lakukan saat anak masuk rumah sakit karena COVID. Tentunya kita sebagai orang tua akan berusaha keras untuk ikut mendampingi, bagaimanapun caranya. Artinya apa? Artinya orang tuanya akan mempunyai risiko yang juga lebih besar untuk tertular COVID. Dan juga berarti akan semakin besar biaya rumah sakit nantinya. Jadi jelas buat kita semua, bahwa selain pencegahan, kita semua juga harus ada persiapan yang memadai untuk mengendalikan risiko keluarnya biaya yang besar ini. Lalu bagaimana dong mengendalikan risiko tersebut? Nah, hari ini saya datang ke sini memperkenalkan sebuah kartu yang luar biasa yang diberi nama kartu Premier X. Kartu Premier X ini adalah kartu keanggotaan rumah sakit yang mempunyai fitur-fitur yang luar biasa. Nah, fiturnya apa aja sih? Fiturnya itu bisa sesuai dengan budget Anda. Limitnya itu sangat besar, bisa diterima di seluruh rumah sakit di Indonesia, di Asia, di Eropa, bahkan di seluruh dunia. Tentunya sesuai pilihan Anda. Tidak ada limit harga kamar, sesuai dengan tagihan, dan berlaku seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, kartu ini sangat sesuai dengan budget kita. Sebagai ilustrasinya ya, ada seorang anak berumur 5 sampai dengan 25 tahun, hanya dengan budget 500 ribuan per bulan, bisa mendapatkan limit biaya darurat untuk rumah sakit sampai dengan 10 miliar per tahun. Dan bisa berlaku di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya bisa jelaskan secara sederhana, kartu ini berlaku seumur hidup alias dari umur 0 sampai dengan 99 tahun. Jadi kalau kita membuatkan anak kita kartu Premier X ini hanya dengan iuran keanggotaan 500 ribuan per bulan, seumur hidup ia akan mempunyai dana darurat rumah sakit dengan limit 10 miliar setiap tahun. Maka berapapun biaya rumah sakit yang akan terjadi, berapapun tingginya inflasi rumah sakit, keuangan keluarga tidak akan terpengaruh. Kartu yang luar biasa bukan? Nah, sekarang saya akan perlihatkan salah satu contoh bukti klaim COVID-19 yang sudah pernah terjadi. Bapak Ibu bisa lihat biayanya sampai dengan 106 juta. Ya, sampai dengan 106 juta. Tetapi oleh kartu Premier X ini diganti sampai dengan 105 juta. Tentu saja biaya ini sangat kecil dibandingkan dengan limitnya yang sampai 10 miliar. Tetapi luar biasa bukan kartu Premier X ini? Nah, untuk mendapatkannya bagaimana? Mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menghubungi orang yang telah mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini. Tanyakan secara detail apapun yang Anda ingin tahu kepada para pengundang Anda. Oh ya, sebelum saya lupa, selama bulan Juni ini, kartu Premier X ini bisa, bila dibutuhkan, itu bisa langsung digunakan loh untuk COVID-19. Artinya, kalau ada seseorang yang terkena COVID, orang tersebut bisa langsung masuk ke rumah sakit tanpa harus melalui yang namanya masa tunggu kartu. Bagus ya Bapak Ibu ya?
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian sedikit sharing dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Dr. Vera. Terima kasih Bu Samanta. Saya seperti melihat cahaya terang di ujung terowongan yang gelap. Ada harapan baru bagi keluarga kami. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ke peserta dulu nih. Bapak, Ibu, Mami, Dedi, Ayah, Bunda, semua panelis kan udah memberikan materinya masing-masing ya. Boleh yang mau bertanya, silahkan ketik melalui chat room. Dan ditujukan hanya kepada saya, Vera ya. Jadi di chatnya itu hanya tujuan kepada saya, oke? Tolong sertakan syaratnya 3 ya Bapak Ibu, sertakan nama lengkap sesuai KTP untuk verifikasi, nomor handphone yang bisa dihubungi, juga nama pengundang Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu hadir ke acara ini mendapat informasi dari siapa begitu ya. Silakan diketik 3 itu yang kami minta beserta pertanyaannya. Nah, 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dari kami. Tim kami akan menghubungi Bapak Ibu kemudian untuk verifikasi mengenai hadiah. Nah, udah nyebut-nyebut hadiah ya. Ada tepuk tangan nggak nih? Coba kita lihat ke layar. Ya, tadi kan udah bisa ya, kasih tepuk tangan. Nah, oke, thank you Bapak Ibu. Oke ya. Saya kembali ke Bu Samanta. Saya mau tanya-tanya detail sedikit, boleh ya Bu Samanta? Boleh Dok, silakan. Oke, seperti Bu Samanta jelaskan tadi, cuma mau mastiin aja nih Bu ya, kartu Premier X ini, begitu saya belikan kartu ini hari ini untuk anak saya, ketika anak saya sekarang ini baru 8 tahun, artinya kartu Premier X ini bisa dipakai untuk menjamin rawat inap anak saya sampai usia dia 99 tahun, dengan iurannya tetap 500.000 begitu ya Bu? Betul sekali Dr. Vera. Seperti yang tadi saya jelaskan, seumur hidup biayanya tetap 500 ribuan saja. Dan tentu saja limitnya juga tetap 10 miliar, Dr. Vera. Artinya apa? Artinya saat rumah sakit nanti pada saatnya naik harganya nih ya, karena inflasi ya kan nggak mungkin nggak naik dong ya. Katakanlah 10 sampai 20 tahun lagi pasti naik ya. Bahkan naiknya bisa 2 sampai 5 kali lipat. Tetapi jangan khawatir, biayanya itu tetap 500.000 per bulan. Begitu. Wah, menarik sekali. Kartu Premier X ini bisa dibilang asuransi begitu ya Bu Samanta? Betul sekali Dr. Vera. Oke, tapi kok sepertinya too good to be true. Benar nggak sih Bapak Ibu, kartu ini bagus banget, tapi kok iurannya murah, terjangkau begitu dengan kocek mama-mama ya? Saya perlu konfirmasi dulu, takutnya udah beli tapi nggak bisa dipakai. Dokter Ervina, kalau pasien COVID punya asuransi dan dirawat di rumah sakit Siloam misalkan, apakah asuransi cover biaya COVID, biaya perawatan untuk COVID-nya, Dok? Ya, Dokter Vera, tidak semua asuransi mengcover biaya COVID, Dokter Vera. Nah, untung saya konfirmasi dulu ke Dokter Ervina. Ternyata tidak semua asuransi menjaminkan biaya perawatan COVID. Bu Samanta, saya mau kembali ke Bu Samanta. Kartu Premier X ini dari perusahaan mana ya, Bu? Dokter Vera dan Bapak Ibu sekalian, kartu Premier ini adalah Dokter Vera dan Bapak Ibu sekalian, kartu Premier ini adalah produk dari Allianz, salah satu merek lembaga finansial yang terbesar di dunia, ya. Dan hebatnya kartu ini justru harus dimiliki oleh satu keluarga. Setiap anggota keluarga itu harus mempunyai kartu ini. Kenapa begitu? Karena kalau ada salah satu anggota keluarga terkena COVID, maka biayanya itu akan ditanggung kepala keluarga juga, bukan? Jadi, kartu ini mencegah anggota keluarga itu untuk saling membebani. Oke, nah Dokter Ervina, balik lagi ke Dokter Ervina ya. Berarti tadi kita tahu ya, kartu Premier X ini ternyata dari asuransi Allianz. Dok, apakah kartu ini bisa menanggung biaya COVID, Dok? Kalau di Rumah Sakit Siloam sendiri, kita sudah bekerja sama dengan Allianz, Dokter Vera. Nah, tinggal nanti prosesnya kan seperti biasa ya, kita minta ACC asuransi, dan selama ini kalau memang Allianz memang mengcover dan memang perusahaan sudah bekerja sama dengan rumah sakit, ya pasti bisa di-cover, Dok. Oke, pertanyaan terakhir untuk Ibu Samanta. Nah, kan tadi disebut COVID ya, Bu ya. Saya mau tanya nih, kartu Premier X Allianz ini apakah hanya menjaminkan biaya COVID? Karena kan kita tahu ya, penyakit itu banyak sekali, Bu Samanta. Bagaimana untuk penyakit-penyakit yang lain? Apa bisa menggunakan kartu Premier X ini?
Dokter Vera, pastinya kartu ini bisa dipakai dong untuk semua jenis penyakit ya, baik penyakit yang ringan maupun penyakit yang berat. Tadi di awal saya jelaskan ya, saya sudah jelaskan bahwa COVID itu bisa mengakibatkan gangguan organ lain dok, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan yang lain-lainnya ya. Maka dari itu secepat mungkin mempunyai kartu ini adalah sebuah keputusan yang bijaksana dok. Karena risiko penyakit itu kan bisa datang kapan aja, apalagi dengan kondisi yang seperti ini ya, di mana virus COVID ini diperkirakan masih akan hidup bersama dengan kita sampai dengan waktu yang belum bisa diprediksi. Gitu, demikian dok. Juga saya juga harus menjelaskan di sini bahwa kartu ini tuh mencegah untuk keluarga itu saling membebani. Ya, kartu ini budgetnya juga masih terjangkau dok. Kalau paket keluarga itu hanya 1,5 jutaan, ayah, ibu, dan 2 anak. Masing-masing bisa mendapatkan dana darurat sampai dengan 10 miliar per tahun untuk setiap orang. Bagus ya dok ya? Silakan dokter. Luar biasa ya. Oke, terima kasih para panelis, Miss Rusya, Dr. Natasha, Dr. Ervina, Bu Samantha. Seru sekali talk show kita ya. Oke, jangan leave dulu ya Bapak Ibu. Seperti janji saya di awal, kita akan ada bagi-bagi hadiah rapid test untuk 3 pertanyaan terbaik. Nah, saya mulai screening ya. Mungkin bisa dibantu musik sedikit ya, Pak Gera, sambil saya screening pertanyaan, karena pertanyaannya banyak sekali. Tapi hanya akan saya pilih 3 penanya terbaik ya, Bapak Ibu, dan sudah memenuhi syarat tentunya. Ada tadi 3 ya. Nama lengkap sesuai KTP, nomor handphone yang bisa dihubungi, dan nama pengundang. Oke. Sebentar, ini... Itu tadi harusnya ada pertanyaan lagi. Baby, I want you to be my husband, kiss you my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee, but I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask, baby, take my hand, I want you to be my husband, you're my Iron Man, and I love you. Oke, saya udah ketemu nih 1 pertanyaan bagus ya. Pertanyaannya rata-rata ada yang sama loh ternyata ya. Saya pilih yang duluan nanya ya, sesuai urutan. Oke. Ini dia nih. Nama Amelia Fanny Octavia. Oke. Ke Ibu Samantha nih pertanyaannya. Untuk kartu Premier X, preminya hanya 1 macam saja, begitu dok? Nah, Bu Samantha boleh tolong bantu dijawab? Halo? Oke. Tadi siapa Mbak Amelia ya? Ibu Amelia ya? Iya, betul. Bu Amelia, jadi mengenai budget, mengenai premi, itu tentu saja bisa disesuaikan tergantung dari jenis kelamin dan umur dari masing-masing peserta. Seperti itu. Oke. Jadi saya tekankan lagi, biaya premi itu tergantung dari jenis kelamin dan usia peserta. Dan pastinya juga budgetnya ya. Jadi artinya di sini budget pun juga bisa menentukan. Jadi Oke, nanti Bu Amelia, oke. Kalau ada budgetnya 500, nanti akan diberikan yang sesuai dengan budgetnya Ibu Amelia. Demikian. Oke, mungkin nanti Bu Amelia bisa langsung menghubungi Ibu Nova ya sebagai pengundang untuk tahu lebih detailnya. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Oke, dari Todora Nadia. Yang mengajak adalah Ibu Rika Ianastasia. Dok mau tanya, itu Premier X kan buat anak-anak, itu ada batasan usianya kah? Ketika anak itu sudah dianggap dewasa, apakah dia bisa melanjutkan premi sendiri?
atau harus ganti ke program lain? Lalu apakah Premier X ini bisa digunakan di seluruh rumah sakit di Indonesia? Silakan Bu Samantha bantu dijawab. Ya, jadi kalau misalnya tadi mengenai umur ya, dari misalnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, berumur berarti dari masuk sampai dengan umur 99 tahun. Nah, artinya kalau misalnya anak itu kemudian dewasa, pertanyaannya apakah boleh, udah mulai bayar sendiri kan udah besar nih, udah mulai kerja ya, jawabannya adalah tentu saja boleh, tinggal diganti yang namanya pembayar premi, seperti itu. Dan kartunya ini bisa dipilih, bisa yang mau berlakunya di seluruh Indonesia, di Asia, di Eropa, atau di seluruh dunia. Dan tentu saja itu ditentukan juga pastinya dengan budget ya, Bapak Ibu. Dan budgetnya itu kalau misalnya masuk, seperti tadi saya jelaskan juga, masuk dengan premi 500.000, sampai kapanpun nanti tetap dengan manfaat yang sama, tetap bayarnya sama. Tidak berubah untuk pembayaran premi. Demikian Bu Vera, Dr. Vera. Oke, terima kasih. Sepertinya yang menarik perhatian banyak banget nih ya. Ada lagi nih, satu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Rini Rusmini. Oke, pengundangnya adalah Ibu Christine. Apa bedanya kartu Premier X ini dengan BPJS Bu Samantha? Kalau iurannya 100.000, covernya berapa setahun? Nah, tadi kan Bu Samantha bilang 500.000 ya, kalau 100.000 covernya berapa setahun? Boleh Bu Samantha? Jadi kalau seperti tadi saya jelaskan, BPJS dengan kartu Premier X tentu saja berbeda. Tentu saja berbeda dalam artian kalau BPJS itu kan hanya untuk manfaat rawat inap, tetapi dengan batasan-batasan yang dikunci ya, ada batasan-batasannya. Tetapi kalau kartu Premier X ini tidak ada batasannya, tidak ada limitnya, berlakunya itu juga selain di seluruh Indonesia, bisa di luar Indonesia, tergantung budgetnya, preminya. Kemudian juga kalau misalnya kita bicara mengenai manfaat, itu pasti juga tergantung budget yang disisihkan ya Ibu. Kalau misalnya contohnya 500.000 usia 20 tahun, dengan 500.000 usia 25 tahun, tentu saja mempunyai manfaat yang berbeda. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu bisa menghubungi orang yang mengajak Ibu ke acara ini ya. Terima kasih. Oke, berarti saya rangkum ya untuk para penanya yang sudah berhasil saya bacakan. Sebentar. Ada 3 orang. Yang pertama tadi Ibu Amelia, dari pengundangnya adalah Ibu Novaria Hutauruk. Todora Nadia, pengundangnya adalah Ibu Rika Anastasia. Yang terakhir adalah Ibu Rini, pengundangnya Ibu Christine. Oke, selamat kepada para pemenang. Terima kasih lagi saya mau mengucapkan buat para panelis hari ini, Miss Rusya, Dr. Natasha, Dr. Ervina, dan Bu Samantha untuk bincang spesialnya ya. Tak terasa sudah hampir 2 jam kebersamaan kita. Bapak Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berdamai dengan COVID. Berdamai bukan berarti menyerah, pasrah, dan masa bodoh. Tapi artinya hidup berdampingan bersama musuh yang tak kelihatan dengan kesiapan dan kewaspadaan yang maksimal. Sekolah pasti sudah siap memberikan pelayanan terbaik bagi murid-muridnya. Rumah sakit pun sudah beradaptasi supaya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para pasiennya. Bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita siap memberikan yang terbaik untuk buah hati kita? Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara ini. Silakan segera menghubungi orang-orang yang memberikan informasi kepada Bapak Ibu mengenai acara ini, dan sampai ketemu di talk show kami berikutnya. Salam Indonesia sehat. Oke, Miss Rusya. Terima kasih, Dr. Ervina, Dr. Natasha, Samantha. Thank you. Terima kasih. Thank you. Oke, kita foto dulu ya. Foto. Akhirnya bisa foto. 1, 2, 3. Siap. Thank you guys. Thank you ya. Thank you ya. Sorry nggak bisa ke hang tadi hang. Thank you. Dr. Natasha, thank you.
thank you. Sama-sama, dokter. Thank you, terus ya. Thank you, Dr. Natasha, Dr. Terus terus ya, thank you. Dr. Natasha, thank you. Sama-sama, Terima thank you so much ya. Thank you. Dr. Hana. Thank you, Dr. Sam. Dr. Samantha, thank you. Suami Dr. Samantha, thank you. Suami Dr. Vera juga thank you. Thank you. Thank you, Jojo. Sama-sama. Thank you, guys. Terima kasih ya. Aduh, tanganku keringet dingin. Udah ya, kulit ya. Thank you ya semua, kulit ya. Oke, thank you, Miss. Bye. Good luck. Bye.